Allah dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia Nabi pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu sangat menderita dengan kelaparan, sampai-sampai untuk makan itu mereka mencelupkan telunjuknya ke minyak samin. Minyak samin itu kalau kita namanya mentega. Dicolek ke mentega, kemudian dimasukkan ke gandum, lalu dimasukkan dijilat ke mulutnya. Dan itu untuk makanan satu hari. Untuk makanan satu hari. Rupanya untuk memperjuangkan Islam itu tidak seperti yang kita bayangkan enak gitu ya. Bisa ada prasmanan, ya ada kue-kue kampung, renginang, opak, wajik, sagon. Kamu kan? Oh bukan. Ya, ya Allah, lengkap banget ini perjuangannya. Rupanya dihajar dengan ujian demi ujian. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahum mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah? Lalu ada seorang sahabat yang melihat perut Nabi itu terlilit batu mengganjal di perut Nabi. Maka sahabat yang bernama Abu Talhah pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, Rasul belum makan 2 atau 3 hari, kasihan dia. Lebih mengutamakan umatnya, sahabatnya dibandingkan yang lainnya. Nah, rupanya istrinya masak kambing gulai, anak kambing kecil. Setelah jadi, Abu Talha meluncur menuju Nabi lalu mengatakan, wahai Nabi, kalau bisa 1 atau 2 orang datang ke rumah. Nabi mengatakan, untuk apa kita makan? Namun cukup 1 atau 2 orang saja. Nabi menggelengkan kepala lalu mengatakan, fakasirul barokah. Fakasirul barokah. Banyak itu berkah. Maka Nabi mencari gundukan tanah lalu mengatakan, ya ashabi kifu min a'malikum. Wahai sahabatku, ayo berhenti dulu kerjanya. Buat Khandaq, buat Marid, kita diundang makan oleh sahabat kita. Masya Allah, gulai untuk 1-2 orang kambing, Nabi ngajak 300 orang. Itu Abu Thalib bengong, Abu Talha bengong. Seakan-akan hati mengatakan, ya Allah, hancur dah hancur ya Allah. Masuklah para sahabat Nabi ke rumah Abu Talha. Nabi yang mengajaknya, ayo silakan masuk 10-10 karena ruangannya nggak muat. 10-10 masuk karena piringnya cuma 10. 10-nya Nabi nyendokin dari baskom ke piring-piring kecil. Ayo 10 selesai, 10 berikutnya sampai selesai semuanya. Dan betul banyak itu memberkahi. Ini rumus nih. Banyak itu memberkahi. Masya Allah. Para sahabat belinang air mata. Nabinya, pemimpinnya yang terakhir. Sampai selesai itu pun tidak langsung makan. Nabi mengatakan kepada istrinya Abu Talha, ya umma Abi Talha, ud'i jarokikullah. Wahai istri Abu Talha, beritahukan kepada tetangga-tetanggamu, suruh mereka ajak makan. Masya Allah, Nabi paling terakhir makan. Disitulah para sahabat menggelengkan kepalanya dan mengatakan, pantas Nabi mengucapkan, sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin itu pelayan masyarakat. Pemimpin itu pelayan masyarakat. Tadi kita melihat melayani dengan ikhlas, dengan cerdas, dengan tuntas. Melayani Bapak Ibu. Maka perkumpulan kita harus kita jejak nih moto yang kuat, melayani. Artinya bukan ingin dilayani. Kalau melayani sifatnya adalah aktif, nggak baper. Nggak diajak, maaf, nggak datang kumpul rapat, baper fisabilillah. Purik fisabilillah, kan ada begitu ya? Ada itu Al-Muhajirin di Somalia begitu Pak. Iya.
Nih kita bicara di Somalia nih, mohon maaf nih ya, gitu. Di Somalia gitu. Ya kira-kira mepet dikit lah, cocokologi ya. Nah, kita bicara maka pondasinya harus kuat. Pondasinya adalah al-ikhlas. Ayatnya jelas ya. Ayat tentang basic ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Katakanlah salatku, ya, pemiluku, nusukku, kan begitu ya. Ini betul nggak arti nusuki nih? Ya, wa nusuki, ya, ritualku, wa mahyaya, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah gitu. Ya, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Next berikutnya kita lihat al-ikhlas. Kita lihat sekaligus belajar bahasa Arab. Amin. Ya. Masya Allah. Ini orang kampus ITB kuliah matematika. Ini baca ini langsung sedih. Saking gak bisa bacanya. Bukan menghayati, saking gak bisa baca. Al-ikhlas. Ya. Ini kalau nggak bisa baca amala, mana, amala, al-kalawaba, begitu tuh. Ya, semuanya fathah semuanya itu. Al-ikhlasu amalun min a'mal qulub. Ikhlas itu adalah amalan hati, bal huwa fi muqaddimatil a'mal al-qalbiyah. Bahkan itu muqaddimah. Awalan sebelum kita bertindak itu hati sudah mengkondisikan. Kayak kita rapat nih. Ini rapat untuk apa nih? Jangan-jangan karena belum pernah makan enak, maka dia ikut rapat. Ini contoh, mohon maaf ini ya. Begitulah kira-kira. Di Bangladesh. Begitu ya. Iya. Atau maaf, kita kumpul karena resep. Kan bukan karena ikhlas, karena resep. Betul. Saya nanya ibu, bapak kalau pengajian ba'da maghrib apa karena Allah? Belum tentu. Karena kesel ngeliat istrinya ngambek mulu. Mendingan gua di rumah sekali anda, kan begitu kan? Mendingan gua di masjid sekali anda, begitu. Innamal a'malu binniyat. Ya. Li'anna qubul a'mal la yatimu illa bihi. Karena diterimanya amal tidak sempurna kalau tanpa ikhlas. Ini akarnya nih, pondasinya, basically. Wal ikhlasu bihadzal makna, dan ikhlas dengan makna ini samratun min samaratit tauhid. Ini adalah buah daripada tauhid. Tauhid itu rukun. Betul ya? Wahada yuwahidu tauhidun al-kamilillahi tabaraka wa ta'ala alladhi huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibadah wa isti'anah. Karena dengan tauhid itu seorang hamba mengesahkan Allah azza wa jalla bil ibadah, dengan satu tujuan dalam ibadahnya, memohonnya, walladzi yu'abbiru anhu qaulu subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah ekspresi seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Gerak-geriknya, pola tingkahnya, ya, kehidupannya totalitas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah karena Allah, enggak ada yang diharapkan bagi seorang hamba kecuali Allah. Tidak berharap kepada manusia, tidak berharap pada pujian, ya. Tidak ingin ya supaya ada absen sinyal full, enggak itu. Supaya ingin mendapatkan apa tuh? Sanjungan, betul ya? Masya Allah. Popularitas, bahkan berharap isi tas, begitu tuh. Ya. Next berikutnya. Pengertian ikhlas. Ada beberapa pengertian ikhlas, semata-mata bertujuan karena Allah ketika melakukan ketaatan. Ada yang mengatakan ikhlas membersihkan amalan dari ingin mencari perhatian manusia. Begitu ya. Jadi betul-betul ingin mencari perhatian manusia. Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan menterinya untuk mencari imam sholat istisqa. Sholat istisqa. Kata menterinya, ada nih, bagus nih. Ya, bacanya bagus. Dia ya kesohor lah di negeri ini, dia adalah orang yang hebat jadi imam. Oke, kata Harun ar-Rasyid, jadikan dia imam. Imam sholat istisqa, kering kerontang, kemarau panjang. Nah, ketika sholat istisqa, tangannya menengadahkan ke langit, berdoa dengan sangat hebatnya. Masya Allah, setelah selesai kok enggak hujan. 3 hari, sepekan, 2 pekan enggak turun hujan. Kata Harun ar-Rasyid, ada enggak imam yang lainnya?
Maka menteri ini mencari ke beberapa pelosok. Disebutkanlah ada seorang guru ngaji orang kampung. Tawadu, zuhud. Masya Allah tuh, jauh dari kenikmatan dunia. Maka didatangi oleh sang menteri, bisakah engkau memimpin imam istisqa di lapangan luas di depan istana? Akhirnya dia mengatakan iya. Lalu berangkatlah. Lalu menjadi imam, lalu berdoa. Setelah berdoa, selesai doa, mendung, hujan, wus. Luar biasa itu. Masya Allah. Ya, apa yang terjadi? Sang imam langsung pulang, lari. Si menteri mencari mana imamnya, mana imamnya. Harun ar-Rasyid mengatakan, mana yang menjadi imam tadi, mana orangnya? Menteri mengatakan, sudah pulang wahai Harun ar-Rasyid. Kejar dia. Dikejarlah oleh sang menteri. Lalu dapati, wahai imam, engkau dipanggil oleh Harun ar-Rasyid. Apa kata sang imam? Tidak, terima kasih. Aku tidak mau datang. Khawatir dia akan memujiku. Masya Allah. Khawatir ada ucapan terima kasih. Hatiku tiba-tiba mengatakan aku hebat. Padahal yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, terima kasih. Takut disanjung Bapak Ibu. Kalau kita kan malah menetap di situ. Gua nih, gua. Yang lain nggak bisa. Iya kan? Ya Allah. Iya. Santunan yatim aja Masya Allah. Ayo. Ayo. Salaman. Padahal bukan uang kita, uang orang. Ini kenapa semangat Ibu? Romanya pengalaman ini ya. Nah, inilah subhanallah. Ya. Ini kerasa nggak kira-kira nih? Ini kayaknya kalau dilanjutin berat banget nih, banyak yang tepar ini. Ditanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi, apa yang paling berat bagi nafsu? Ia menjawab ikhlas. Karena dengan demikian nafsu tidak memiliki tempat dan bagian lagi. Masya Allah. Nggak ada tuh harapan keinginan untuk tenar, untuk spiral, apa namanya itu? Viral, betul ya? Nah, biasa aja Ibu, biasa aja. Nggak usah ngegas. Saya tahu saya dikasih waktu jam 1:30 karena pules ngantuk. Ya, udah apa yang nyender, keyup aja dah. Emang enak dikacangin gitu. Ya. Tidak memiliki tempat dalam bagian lagi. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang paling berat untuk kuobati daripada niatku, karena itu selalu berubah-ubah. Maka salafus soleh kalau berangkat untuk sebuah amal, dia pejamkan mata mengatakan bismillah ya Allah, lillah. Itu hatinya tuh perang batin Bu, antara nafsu dengan niat yang tulus. Jadi nggak gampang sebetulnya itu. Ya, Masya Allah. Next berikutnya. Nah ini nih. Mengapa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wasuwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kenapa yang namanya hati sangat spesial bagi Allah? Karena Allah tidak melihat rupa kita, betul ya? Ya, fisik kita, tapi Allah lihat hati. Allah lihat hati. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, Allah tuh sebetulnya lebih banyak melihat hati daripada paras. Tapi mengapa sih? Ya, orang lebih sibuk memperbaiki parasnya, wajahnya, penampilannya. Sibuk banget dengan tampilan. Tapi lupa memperbaiki hatinya. Sebetulnya harusnya ia memperbaiki hatinya. Di titik itulah Allah melihat. Bukan di wajahnya Allah melihat. Ya, bukan zahirnya Allah melihat. Tapi di titik hati itulah Allah melihat. Maka ikhwatul iman, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, lebih sibuklah engkau memperbaiki diri dengan hati, bukan memperbaiki zahir. Betul ya Bapak Ibu? Ya, Masya Allah. Ibu-ibu kalau dandan kan paling lama. Nih mohon maaf nih, saya ungkapin sebenarnya. Kita bongkar dah ya. Tuh ngacang, yang namanya pakaian kuning, hijau, merah, kuning, hijau, nggak cocok ganti lagi. Itu baru pakaian kerudung Pak, belum bros. Bros lah nggak cocok turun lagi, cocok turun lagi. Itu 5 bros itu. Macam-macam bros Lazada, bros Shopee gitu kan ya. Macam-macam ada nggak gitu? Paling lama itu. Ya budakan,
Di cermin dia ngaca, ya Allah, lewat kaca nako ngaca lagi. Ada mobil parkir ngaca lagi. Ada got ngaca lagi gitu. Ada begitu, ada. Ada. Padahal titik perhatian Allah bukan fisik. Titik perhatian Allah mana, Pak? Hati. Ya. Ini ancur-ancur pengajian nih, ya. Wa qala Ibnu Atha, "Innallaha la yuhibbul amal al-mushtarak." Nah, ini nih. Allah enggak suka amalan yang sambilan. Iya, kayak sambil arisan, sambil ngaji. Mana yang paling dominan? Arisannya. Apalagi kalau udah dapat enggak ngaji dia. Kerasa enggak, Bu? Iya. Walal qalbal mushtarak, apalagi hati yang mendua. Betul ya? Iya, hati mendua, ribut suami istri itu. Suaminya malam-malam curiga mas istri ini, ngapain nih istri ini. Istrinya tidur, HP-nya diambil, sepuh ada tulisan beautiful. Dibangunkan, ini apa nih? Hei bangun. Ini apaan beautiful ini? Istrinya bangun, apaan sih ya, Masya Allah. Ini bukan beautiful aja, ini baterai full. Baterai full, beautiful. Pakai kacamata, betul ya? Ini mohon maaf nih Bapak yang udah plus, ini beda lagi ya. Al-amal mustarak la yaqbaluhu. Kalau hati sudah mendua niatannya, maaf. Ya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya, Nabi mengatakan nanti ada seorang yang prajurit ikut berperang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sahabat mengatakan, tumben nih Nabi mengatakan ini. Betul, berkecamuk peperangan, setelah selesai Nabi mengevakuasi yang syahid. Nabi mengatakan yang sakit, yang terluka rawat. Tiba-tiba sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man haza? Siapa ini wahai Nabi? Nabi melihat, innahu ghairu syahid, dia tidak syahid. Loh, wahai Nabi, bukankah dia bergabung dengan kafilah jihad kita? Bukankah ia telah tinggalkan anak istrinya ke medan jihad? Bukankah tombak yang masuk ke ulu hatinya tombak orang kafir? Mengapa engkau tidak katakan syahid? Nabi mengatakan dan Jibril memberitahukan, ketika tombak masuk ke ulu hatinya, dilempar oleh orang kafir, masuk ke tombak, ambruk bok. Saat ambruk belum mati, ia lihat kanan kirinya sudah syahid. Dia pengen disebut sebagai syahid. Dia ingin disebut sebagai pahlawan. Maka ujung tombaknya digerakkan sedikit. Klik. Apa namanya, Pak? Apa namanya, Bu? Bunuh diri. Karena ingin disebut pahlawan. Hati-hati Bapak Ibu menjadi DKM masjid. Jangan-jangan ada hati ingin disebut aktivis masjid. Ya, hilang tuh pahala. Jangan-jangan ingin dikatakan, DKM saya. Enggak. Jaga hati, lihat nih. Al-qalbul mushtarak, luruskan hati. Setuju? Setuju. Ini kayaknya berat banget ya ke filmnya. Dalam hati, ya Allah, mau nyesel udah kecebur ya Allah. Al-ilmu bazrun wal amalu zar'un wa ma'uhul ikhlas. Ibnu Athaillah mengatakan ilmu itu adalah bibit, amalnya adalah menanam. Bibit ditanam, wa ma'uhu al-ikhlas, airnya itu adalah keikhlasan. Kalau tanaman dirawat dengan keikhlasan, sejuk. Kalau kumpul kita banyak ikhlasnya, tenang. Enggak ribut sana sini. Enggak hubu zuhur, enggak pengen tampil. Yang tampil mah enggak silakan, yang enggak tampil jangan komentar. Biasa dah, cari muka dah, gitu tuh. Kan ada begitu kalau pengajian. Ada, itu biasa dah, seragam-seragaman biasa dah, gitu. Iya. Ngerepotin suami aja, beli lagi, kan begitu. Gitu. Baik, lanjut dah. Supaya cepat. Ini masih banyak ini. Ini ayatnya ya, surat Al-Isra ayat 18. Ini Masya Allah, indah nih. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma
Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Surat apa, Bu? Subhanallah, langsung hafal, Masya Allah. Oh, ada di sini. Oh, ya, baik. Ya. Barang siapa yang berharap kehidupan ajilah ajalna lahu fiha. Orang-orang ada yang pengen kehidupan di dunia disenengin dulu. Maka para sahabat kalau dikasih nikmat, alhamdulillah. Enggak dikasih, ya udah sabar. Enggak ngotot pengen kaya. Kenapa? Ajalna lahu fiha. Khawatir kalau nikmat disegerakan di dunia, nanti di akhirat nggak dapat. Jangan, ya Allah, jangan dah. Nangis mereka, Bapak Ibu. Ketika nikmat disegerakan di dunia, nangis mereka. Jangan-jangan ini yang engkau segerakan, ya Allah. Nanti di akhirat nggak dapat, nggak dah. Tolong ya Allah, tunda nikmat dunia agar aku mendapatkan nikmat di akhirat. Itulah orang-orang yang ikhlas. Kita enggak, pengennya dulu di dunia diduluin. Kita khawatir nikmat dunia itu ajalna lahu fiha ma nasya. Aku hamparkan dunia untukku, ambil kata Allah, ambil tuh dunia. Itu kalau pakai bahasa lembutnya. Iya. Kalau bahasa kasarnya apa? Makan tuh dunia, makan. Kapnya pakai apa tuh? Pakai tasdid. Masya Allah. Kalau orang Banten bilang lebok kusiatah gitu. Jadi nggak enak di bahasanya dia. Iya, iya. Subhanallah, ini ngeri Bapak Ibu kalau ngeliat ayat ini. Summa ja'alna lahu jahannam. Kalau sudah dunia, aku berikan dunia untukmu, ambil tuh dunia semuanya. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha. Maka aku buka jahanam untukmu, masuk engkau ke dalamnya. Kalau engkau menyegerakan nikmat-nikmat dunia. Udah jangan nuntut dunia banyak datang sama kita, Bapak Ibu. Jangan minta maaf, ya dipuji, ya disanjung. Orang hebat, aktivis dakwah, orang DKM masjid. Jangan, udah. Biar Allah yang memuji kita. Hauslah kita dengan pujian Allah, bukan pujian manusia. Berharap kepada manusia sering kecewa. Betul? Ya. Semangat amat Ibu, kayaknya pengalaman ini ya. Iya. Iya, Masya Allah. Banyak berharap pada manusia, sakit hati. Betul ya? Masya Allah. Udahlah, udah terlalu banyak harapan di Indonesia, di Bekasi. Betul? Harapan Indonesia, harapan Jaya, harapan Mulia, Telaga Harapan. Iya. Iya. Wa man aradal akhirah wa sa'a. Apa kata Allah? Mau enggak? Ayo, mau enggak? Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Kalau engkau tujuannya akhirat, ikhlaskan dalam DKM kita tujuannya kepada Allah. Wa sa'alaha sa'yaha. Engkau maksimalkan pikiranmu, tenagamu untuk akhirat, untuk bekal akhirat. Bukan untuk ketenaran, nempel namanya di DKM, bukan. Nih. Wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yu mashkura. Kata Allah, aku bangga dengan engkau. Aku sayang dengan engkau. Aku berikan keberkahan dunia dan kenikmatan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini yang buat kita tenang. Iya. Maka mohon maaf, sebetulnya jadi ketua DKM itu aduh, bukan rebutan, enggak dah. Jangan saya. Ini mohon maaf ketua DKM nih, jadi enggak enak ketua DKM. Iya. Sama kayak Jurus. Iya. Nih mau ngumpet enggak ada tempat pengumpetan itu, ya. Nih. Dalam tafsirnya qasamatil ayatani annas ila qismaini. Ada dua bagian orang yang obsesi dunia, ada obsesi akhirat. Muridul ajilah wa huwa dunya. Bimana annahu laysa lahu hadfun siwaha. Kalau sudah tujuannya dunia, maka tidak ada pahala untuknya dan Allah enggak ridho kepadanya. Wa masiru haji zukiratil ayat jahannam. Dan tujuannya walaupun fisiknya kelihatannya DKM, kata Allah, masuklah engkau ke dalam neraka. Mengapa? Karena tujuannya karena ingin disebut orang soleh. Tujuannya karena ingin disebut aktivis. Enggak dah, kata Allah, masuk ke dalam neraka jahanam. Tuh, Masya Allah. Next berikutnya.
Ini surat Asy-Syura 20. Ini surat favorit saya nih, ayat favorit saya nih. Ya. Mereka yang gila dunia ini nih, dan mereka yang obsesinya akhirat luar biasa dahsyatnya. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Apa kata Allah? Barang siapa yang obsesi hidupnya adalah akhirat, nazid lahu fi harsi. Bahasanya zada yazidu, harusnya pakai ya, nazidu. Tapi mengapa ya-nya hilang? Tafsir mengatakan saking Allah ridhonya dengan orang-orang yang mengejar akhirat, maka aku tambahkan nikmat dunia keberkahannya secepat mungkin. Sebelum dia minta Allah kasih berkah dunianya. Apa bu? Bapak ibu sibuk di DKM masjid. Masya Allah, anak kita hafal Quran di pesantren. Bapak ibu sibuk ngurus masjid, ngurus yatim. Masya Allah, orang tua kita disembuhkan. Alhamdulillah. Bapak tadi mau ke rumah sakit, tapi tiba-tiba kok kakak bisa bergerak ya? Kan kaki nggak bisa bergerak sudah 2 bulan. Ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Allah mengatakan, aku ridho engkau sibuk di DKM, ngurusin majlis, ngurusin yatim. Aku jadikan ayahmu sembuh dari penyakitnya. Apa itu? Nazid lahu fi harsi. Jadi keberkahannya datang berlipat-lipat. Ya harusnya, maaf, dari pendapatan suami ibu, mohon maaf jujur, menggelisahkan. Ya kan? Ya Allah, wajah-wajah penuh hutang kelihatan gitu. Tapi kenapa santai, tenang hati, betul ya? Apa kata Allah? Aku ridho engkau ngurusi yatim. Aku ridho engkau ngurusi fakir miskin. Pendapatannya pas-pasan Pak, Masya Allah. Harusnya istri nangis, tapi mengapa istri bapak senyum aja biasa? Ya, karena udah biasa menderita. Ini jadi gak enak ini ya. Ya Allah, kenapa? Allah ademin tuh istri, hatinya istri. Nazid lahu fi harsi. Saya mohon Bapak Ibu, ini ingat ayat ini, Asy-Syura ayat 20. Nazid lahu fi harsi. Kan ku tambahkan nikmat-nikmat hidupmu sebelum engkau pintar. Betul? Anak kita dijodohkan oleh orang soleh. Ya, yang lainnya Masya Allah, anak-anak orang lain nongkrong di pinggir jalan, minum-minuman, kena narkoba. Anak kita dijaga oleh Allah. Siapa yang jaga? Kenapa dijaga oleh Allah Bapak Ibu? Kata Allah, aku ridho engkau ngurus masjid. Jadi amalan sederhana, dampaknya besar. Nazid lahu fi harsi. Tapi hati-hati. Wa man kan yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Tapi kalau engkau obsesi hidupnya di dunia hanya untuk dunia saja. Betul ya? Kerja cari nafkah. Ya, pulang ke rumah tidur sama istri, makan lagi. Sebutan orang Jerman hardolin, betul? Hardolin, betul ya? Apa tuh bu? Daharun modalun, ulin, betul ya? Udah itu dong. Apa kata Allah? Nuti minha. Kalau sibuk mah hanya dunia saja, nggak sempat ngurusin fakir miskin, nggak sempat ngurusin yatim, nggak sempat ngurusin masjid, ya udah nggak apa-apa. Betul. Ayat yang lain ngeri Pak. Ayat yang lain ngeri. Kalau engkau sudah nggak mau lagi repot ngurusin masjid, nggak mau repot lagi ngurusin fakir miskin, udah nggak usah. Nggak mau repot bawa beras, bawa sembako, nungguin tuh yang namanya sedekah gantung, udah nggak usah. Nggak usah diurusin kata Allah. Udah nggak usah. Apa kata Allah Bu? Lihat kata Allah. Allah mengatakan, yastabdil qauman ghairakum. Aku gantikan umat yang terbaik selain engkau. Udah. Tinggalkan akhiratmu. Tinggalkan amalan-amalan akhirat ini. Sudah, sibuklah engkau dengan dunia. Aku gantikan umat yang terbaik. Apa artinya? Di PHK sama Allah. Kalau sudah di PHK, nggak dapat cinta, kasih sayang, ridho Allah. Ngeri Bapak Ibu nih. Kalau kita ngejar dunia, nu'tihi minha. Kalau hidup kita hanya dunia saja, kata Allah, aku berikan nikmat dunia. Minha, tafsir mengatakan minha, lafzun lil ba'd. Sebahagian saja. Ambil tuh dunia, ambil, tapi nggak banyak.
Dalam pandangan orang, Pak, rumahnya besar, mobilnya mewah, ya, levelnya tinggi. Tapi dalam pandangan Allah kecil, remeh, nggak ada harganya. Tapi orang yang maaf, rumahnya tidak besar, pendapat sedikit, tapi sibuk dia di masjid, kata Allah, engkau mulia ketimbang dia. Ini ayatnya nih. Kalau dia mengejar dunia saja, wa malahu fil akhirati nasib. Kata Allah, nanti di akhirat engkau tidak mendapatkan nasibnya, jatahnya dariku. Kalau yang dikejar hanyalah dunia. Gitu ya. Next berikutnya. Panjang lagi. Next. Ini. Bapak Ibu, ikhlas merupakan suatu sifat yang sangat agung. Suatu rahasia dari rahasia-rahasia yang dititipkan hanya di kalbu para hamba-hamba yang dicintainya. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang benar-benar murni ketaatannya, serta bersih dari noda-noda syirik, terlindung dari karat-karat jahiliyah, terbebas dari penyakit-penyakit jiwa. Next. Mereka adalah jiwa yang senantiasa berada dalam kecintaan kepada Allah. Gerak-geriknya adalah zikrullah. Senyum dan tangisnya hanya karena Allah. Desah dan resahnya pun karena dia semata. Salatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya, dan semuanya demi Allah Rabbul Alamin. Next berikutnya. Ikhlas itu tidak pernah memandang, menghitung-hitung apa yang telah diperbuat. Tidak mengharap-harap balasan dan ganjaran. Dan tidak pernah merasa puas dengan amal-amal yang telah dikerjakannya. Enggak merasa puas. Ia tidak membutuhkan pengakuan dirinya. Tolong dong sebutin nama saya. Enggak. Hawa nafsunya, apalagi orang-orang lain. Ia tidak mencari keindahan, keuntungan, pujian, popularitas, fasilitas, apalagi yesitas. Betul ya? Takut banget kalau dipuji, Bu. Orang soleh gitu. Jangan sampai dipuji, ya Allah, jangan sampai dipuji. Kalau dipuji dia banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Enggak, bukan saya. Engkau ya Allah yang punya kemampuan menjadikan saya bisa beramal saleh di masjid ini. Bukan aku ya Allah. Begitu tuh. Berikutnya, ini. Apa kata Nabi? An Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul salasun uqsimu alaihinna wa ahdithukum hadisan fahfadhu. Kata Nabi, ada 3 aku berjanji, aku bersumpah, hafalkanlah dan amalkanlah. Qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Ada 3 ya. Ini tentang masih kaitannya dengan ikhlas. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkannya. Enggak ada tuh. Ya. Wala zulima 'abdun mazlamatan fasabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan. Dan tidaklah seorang hamba yang dizolimi tapi ia sabar, maka Allah angkat itu kemuliaannya. Ya, ibu dizolimi oleh suami, ibu sabar, diangkat derajatnya. Terlebih ketika ibu memaafkannya, bagimu surga. Suami mencela, mencaci maki, bahkan memukul istrinya sampai lebam mukanya. Masya Allah, luar biasa. Ya, dicekek, dibanting, Bu. Ini kenapa ini? Luar biasa. Tiba-tiba suami pulang minta maaf. Ibu katakan, gak apa-apa ayah, mungkin ayah hilap, aku maafkan. Tuh. Bisa, Bu, kira-kira begitu? Bisa nggak? Bisa. Bahasa Arab bisa tuh apa? Mustahil, gitu ya. Gitu. Enggak ya Allah. Sampai hari kiamat kagak ikhlas ya Allah. Begitu tuh. Ini kalau kita belajar ikhlas, Masya Allah. Dahsyat Ibu. Ini punten ya, sedikit saya tambahkan. Nanti di akhirat ada terbagi 2 kelompok. Ahlul musibah dengan ahlul afiyah. Ahlul musibah di dunianya, maaf-maaf. Musibah, ujian, maaf-maaf. Sampai-sampai kekayaan gak datang kepadanya. Miskin mulu hidupnya. Penyakitan mulu, gak pernah sehat. Tapi Masya Allah, Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat hasibuhu, hisablah tuh ahlul musibah. Seturun tuh malaikat menghisab ahlul musibah.
Apa kata malaikat, wahai Allah, wajadtuhum aksara ajran. Banyak banget pahalanya ya Allah. Dalam deritanya, dalam tangisnya, pahala. Sabarnya pahala yang sangat besar. Kata Allah, masukkan mereka ke dalam surgaku. Masya Allah. Lalu ahlul afiyah, orang-orang yang nikmat terus di dunia, kaya, sehat terus, nikmat yang banyak, nggak pernah berhenti. Saking nikmat yang banyak, nggak pernah sakit, Bu, Pak. Apa kata Allah? Hasibuhu, wahai malaikat, hisablah itu orang yang ahlul afiyah, di dunia nikmat terus. Malaikat menghisapnya, kata malaikat, sungguh banyak banget dosanya. Sampai-sampai jarang ibadah gara-gara banyak nikmatnya. Apa kata Allah? Luncurkan mereka ke dalam neraka. Lemparkan mereka ke dalam neraka. Ketika mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, lihat Bapak Ibu perhatikan. Ahlul afiyah mengatakan, ya Allah, terlampau banyak nikmat di dunia, ya Allah, kembalikan aku menyesal ya Allah. Kok nggak ada lelah letih, nggak ada sakit, nggak ada berita, nggak ada berat dalam kehidupan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, agar tubuhku dicacak, disilet, dicambuk, bahkan diangkat kulitnya ya Allah, diangkat kulitnya, agar aku mendapatkan surgamu ya Allah. Kata Allah, tidak, semuanya sudah terlewatkan. Masya Allah. Ya, pilih ahlul musibah atau ahlul afiyah? Hah? Halo? Aduh, berat banget nih ngaji nih ya. Jadi ada 3 ya. Harta disedekahkan tidak pernah berkurang. Kezoliman disabarin malah bertambah. Wala fataha abdun babal masalah illa fatallahu ali babu faqr. Kalau kita banyak meminta, ya, maka hati-hati kefakiran datang kepada kita. Baik. Ada hadiah haji. Hadiah haji nih, bagi bisa yang jawab. Ada hadiah haji. Ntar ada hadiah haji pakai amplop. Dibuka bila mampu. Ya. Baik, lanjut. Next, ayo. Nunggu hadiah. Nunggu hadiah. Apa yang merusak ikhlas? Nah, ini nih langsung nih to the point, hati-hati nih ya. Hadiah kayaknya. Hal ini terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah. Perusak ikhlas satu ria, memperlihatkan satu bentuk ibadah dengan tujuan dilihat manusia. Ria itu asal kata di ro'ayaro, pengen dilihat. Ya. Hati-hati update status di Facebook, pengen dilihat atau hanya untuk pengumuman. Betul nggak tuh? Kalau Anda mengupdate status untuk pengumuman, menginformasikan, semoga tidak dosa. Tapi kalau Anda, Masya Allah, santunan fakir miskin divideokan, ya, masuk IG dan sebagainya, cium tangan, iya, begitu. Gitu. Lah orangnya habis masih begini juga gitu. Masya Allah ya. Kalau niatannya pengen dilihat orang kebaikan kita, hilang pahalanya. Lawan ria itu adalah ikhlas. Betul ya? Lihat kata Nabi, sifat ria itu kazulmatil lail, seperti semut hitam di tengah padang pasir berjalan di kegelapan malam. Kita nggak kelihatan tuh. Betul-betul tipis sekali antara ria dengan ikhlas. Betul ya? Ya, berhati-hatilah nih sifat ini. Ada lagi sum'ah, sebetulnya sama. Kalau sum'ah pengen didengar kebaikannya. Pengen didengar kebaikan, beramal dengan tujuan untuk didengar oleh orang lain, mencari popularitas. Begitu ya? Ya. Ujub masih termasuk kategori ria, hanya saja Imam Ibnu Taimiyah membedakan keduanya dengan mengatakan ria masuk dalam bab menyekutukan Allah dengan makhluk, sedangkan ujub masuk dalam bab menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Saya gua nih hebat nih gitu, ya. Dalam rapat ada yang ngantuk tuh. Yang ngantuk mengatakan, ya Allah, mohon maaf ya Allah. Tadi malam yang sholat tahajud peserta rapat ini cuman gua doang ya Allah. Mereka kelihatannya nggak ngantuk, nggak tahajud ya Allah. Ampuni mereka yang tidak tahajud ya Allah. Ampuni mereka. Al-Fatihah.
Ini hati-hati tuh, ya. Pokoknya maaf sampai anak didik Anda, TPA dan sebagainya, dia pinter, juara 1 juz amma, hafal, Masya Allah, Anda mengatakan saya yang ngedidik dia, ujub namanya. Walaupun gak diomongin, ujub. Kalau diomongin namanya diomongin, sombong. Namanya sombong. Ada sombong yang tidak diomongin. Beli mobil baru, keliling Telaga Harapan, tintin gitu tuh. Nggak diomongin, tapi orang keluar apaan sih? Masya Allah, sombong amat lo gitu kan dia. Baik, lanjut. Waduh, ini banyak nih. Cukup nggak 5 menit lagi ya? Baik, obat ria. Harus menyadari sepenuhnya bahwa kita manusia ini semata-mata adalah hamba. Jangan sok jadi Tuhan. Betul ya? Mengakui semuanya saya loh. Ini kalau masjid ini DKM-nya bukan saya, nggak jalan. Tuh. Apalagi saya ketua DKM-nya. Ya, ketua DKM-nya harus sepuh. Wah, luar biasa itu. Ini apa hubungannya sepuh nih ya? Masya Allah. Ya. Yang kedua, menyaksikan pemberian Allah, keutamaan dan taufiknya sehingga segala sesuatu diukur dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi? Suksesnya santunan yatim, ibu 500 santunan yatim, 2000 yatim berkumpul di Al-Muhajirin, mengatakan ini atas kehendak Allah. Jangan saya mengatakan panitianya seragam ini. Betul ya? Kalau nggak pada seragam begini nggak bakal sukses. Yang lain mengatakan siapa dulu dong pencetus seragamnya. Masing-masing pengen nonjol, betul kan ya? Halo Bu. Halo, betul nggak tuh? Masya Allah, ayo kita mikir anggota tubuh kita sebetulnya yang paling basic penting apa coba? Jantung berhenti 1 detik habis kita mati kita. Pertanyaannya, pernah ngeliat jantung nongol? Harusnya jantung protes sama Allah. Iya, pemiliknya tidur, dia masih bekerja, betul kan? Pemiliknya istirahat, orangnya istirahat, dia masih bekerja tuh. Kalau dia protes sama Allah, keluar dia. Artinya apa? Ada orang-orang yang hebat, mohon maaf. Ada orang-orang yang luar biasa, penting dalam hidupnya. Tapi karena ikhlas, tujuannya karena Allah, nggak mau tuh. Nggak mau nongol dia. Betul? Masya Allah, ayo belajarlah ikhlas. Belajarlah ikhlas. Subhanallah. Ya. Yang keempat, 3, selalu melihat aib dan kekurangan diri kita. Masih banyak yang kurang. Ibu didatangi oleh orang tua TPA. Ibu makasih ya Allah, anak saya sudah hafal 2 juz ibu. Ibu katakan enggak, kita masing-masing banyak kekurangan. Kita masih banyak kesalahan, mohon maaf. Begitulah, enak merendah. Dan mengatakan ya lu lah, saya ikut metode Anur, saya pakai metode Itkon, udah 15 metode saya ikuti tuh. Sombong banget hidup ya gitu. Nih hati-hati nih. Yang keempat apa tuh obat ria? Takut akan murka Allah. Kalau sudah Allah murka, maaf Allah nggak lihat amalan-amalan ria kita. Betul ya? Ustadz, saya OTW ke rumah Ustadz, tolong kumpulkan anak yatim, saya mau ngasih sedekah. Oh ya, siap, Kak Latifah tuh. Anak yatim berapa makanya Ustadz jajannya? Ya alhamdulillah, setiap hari sih 10.000, dulu masih ngasih tuh. 10.000. Ayo kumpul ya Ustadz. Wah, dikasih motivasi tuh. Yang sabar, yang semangat nih Bapak. Sudah jadi GM sebuah perusahaan, istri Bapak pun GM. Oh, luar biasa. Akhirnya cetrek update status di Facebook dan IG-nya. Santunan tuh. Setelah selesai kita tanya, sayang berapa? Coba amplopnya dilihat. 10.000 rupiah. Sesuai dengan jajannya. Masya Allah. Dikira ya 150, ya udah nggak apa-apa dah. Rupanya bulan berikutnya pengen datang lagi sama teman-temannya. Bulan berikutnya diundang ke Kemang Pratama. Masya Allah. Luar biasa dengan 3 mobil elop itu. Iya. Dikumpulkan keluarganya, adik-adik sayang, abang-abang nih lihat, kita harus santuni anak yatim.
Saya melakukan ini karena kami cinta anak yatim. Luar biasa. Lalu setelah selesai pulang mereka. Kita tanyakan mana amplopnya, kumpulkan, kita bagi-bagi rata dengan yang lainnya. Enggak dapat. Kok nggak dapat? Kita telepon, mohon maaf Pak, anak-anak santri dapat uang enggak ya? Khawatir mereka berbohong, gitu ya. Apa kata sahibul baitnya? Mohon maaf Ustaz, kan udah kita ajak makan. Masya Allah. Apa kata istri? Bininda tercinta, betul ya? Bininda, kan ayahanda, kakanda, bininda, betul ya? Apa kata istri? Kalau makan mah di sini juga makan, ya Allah. Jauh-jauh ke Kemang makan doang. Betul ya? Luar biasa. Esoknya dia merasa malu, dia kirim 3 juta. Alhamdulillah. 2 hari kemudian mengatakan, Ustaz tolong mohon maaf Ustaz, saya salah kirim Ustaz, bukan 3 juta, 300.000 Ustaz. Tolong Ustaz dikirim ulang balik. Masya Allah. Apa yang terjadi? Saya nggak bisa ke ATM, nggak bisa ke bank karena saat itu belum ada e-bankingnya. Saya mengatakan seminggu ini saya full acara Pak, mohon maaf nggak bisa ke bank. Loh Pak, saya kasuskan Anda ke polisian ya, bahwa Anda telah mengambil uang saya, ada di WA-nya. Oh silahkan Pak, saya terima kalau ada laporan dari kepolisian, saya akan tunggu. 3 juta salah kirim dipolisikan coba. Salah angka doang. Masya Allah, luar biasa. Lihatlah keikhlasan itu. Betul? Dampaknya emosi, marah-marah. Ya. Maka kalau bapak punya istri ikhlas, enggak dikasih nafkah pun dia ikhlas sebetulnya. Betul Bu? Betul. Pucat semua wajahnya. Baik, lanjut dah. Yang kelima, terakhir. Ini maksudnya terakhir ini ya, gitu ya. Memperbanyak ibadah-ibadah tersembunyi. Ini amalannya menguatkan ikhlas dan menghilangkan sifat ria. Ya, amalan tersembunyinya apa ini? Ya, qiyamul lail, sedekah sirri. Ya, bedakan sedekah sirri dengan nikah sirri, beda ya. Gitu. Semangat amat ibu. Menangis karena Allah dikala menyendiri dan sebagainya. Yang keenam, membuktikan pengagungan kepada Allah, merealisasikan tauhid dan mengamalkannya, mengingat kematian, sakaratul maut, kubur dan keadaan dan setan-setannya ya, hari akhir dan huru haranya. Yang ke-8, mengenal riya, pintu-pintu masuk dan kesamarannya sehingga bisa terbebas darinya, dan melihat akibat para pelaku riya baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, meminta pertolongan kepada Allah ya dari penyakit riya. Coba tag terakhir, ada lagi? Nah ini penting ya. Buah daripada ikhlas 5 saja. Qabulul amal wa ziyadatul ajri. Buah daripada ikhlas. Buah daripada ikhlas, tes. Buah daripada ikhlas itu diterimanya amal dan bertambahnya pahala. Maaf Bapak Ibu meninggalkan rumah sampai ke sini, langkah kakinya pahala, duduknya pahala. Kenapa? Yang Allah lihat ikhlasnya. Ya. Qubulul amal wa ziyadatul ajri. Diterimanya amal dan bertambahnya pahala. Kata Allah, karena engkau ikhlas. Naqaul qalbi minal hikdi. Orang yang ikhlas itu bersih daripada hati yang dengki. Temennya nggak masuk, nggak datang, padahal dia yang ngundang, dia yang woro-woro. Woi jangan lupa, jangan telat ya, jangan telat. Dia nggak datang. Ada begitu? Ada nggak? Matanya nggak usah lalak lirik, biasa aja. Ada tuh. Kerjanya ngomporin terus. Woi jangan telat woi, kudu tepat waktu. Ini acara besar ini. Dia nggak datang tuh, ya Allah. Tapi orang yang ikhlas, terserah urusan dia kepada Allah. Maka pertemuan ini harus ada akar daripada ukhuwahnya. Apa tuh ukhuwah? Buah daripada, lihat derajat ukhuwah yang paling rendah apa Pak? Sama hatus sodar, lapang dada. Temen nggak datang, pertemuan dia nggak datang, masya Allah nggak usah, nggak apa-apa, maafkan dia. Sama hatus sodar. Yang paling tinggi ukhuwah, yang paling tinggi apa? Derajat yang paling tinggi, isar, mengutamakan orang lain walaupun dia butuh. Ya, temannya nggak punya, tetangga sebelah sakit, istrinya harus di rumah sakit, dirawat serangan jantung, punya uang 100 juta, Anda punya 100 juta. Dia nggak punya uang,
Anda punya 100 juta untuk anak kuliah, Anda katakan pakai aja bu, untuk berobat ibu, suami ibu. Nggak apa-apa, anak saya mau kuliah nggak apa-apa juga, bismillah dah. Itu namanya isar. Mendahulukan orang walaupun dia butuh. Suami pulang kerja, Masya Allah, malam-malam makanan di piring hanya sepiring sama ikan kembung. Dipanggil istrinya, mah ayo makan sini. Enggak, ayah dulu dah. Ya Allah, istrinya mendahulukan suaminya. Mulia banget hati istrinya. Ayo mah makan, ayo bareng-bareng. Enggak ayah aja, ayah capek kerja pagi siang malam. Ya Allah, so sweet banget. Ayo ayah, mah bareng-bareng supaya romantis. Enggak, ayah terima kasih. Saya tadi baru dari rumah makan sederhana. Lah bukannya isar itu mah. Udah makan di rumah makan sederhana. Iya, sederhananya puguh, betulnya. Ya, qabul amal, buah daripada ikhlas. Apa tadi? Yang pertama, ayo. Yang kedua, naqaul qalbi minal hikdi, bersih hati dari dengki. Iya. Yang lain seragam, oke seragam, tapi maaf, ada yang hati dengki. Kenapa? Brosnya berbeda. Ada. Kok sama sih, sama-sama di Shopee gitu tuh. Ya Allah, ngenes banget itu biasa itu. Apalagi berikutnya, maghfiratuz dzunub, orang yang ikhlas itu mudah mendapatkan ampunan Allah. Jalannya ampunan Allah, duduk di masjid ampunan Allah. Mengapa? Ikhlas. Itu dahsyatnya ikhlas, Pak. Ya. Al-mubah yusbihut ta'ah. Lihat, orang yang ikhlas, sesuatu yang mubah biasa-biasa aja jadi ketaatan, jadi berpahala. Apa itu? Hanya duduk sama-sama, ngobrol sama teman, jadi pahala. Kenapa? Karena dia diundang, datang ikhlas karena Allah. Tiba-tiba datang makanan, alhamdulillah. Kan buah ikhlas begitu. Ada 2 santri datang ke rumah kiai. Santri pertama bawa singkong, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, ada apa? Habis lebaran silaturahmi pakai. Oh ya, alhamdulillah. Ini apa ini? Singkong untuk Pak Kiai, mohon maaf gak punya apa-apa. Ya Allah, terima kasih ya. Beberapa menit kemudian, Pak Kiai mohon izin mau pulang nih. Oh ya, mah, nih santri mau pulang nih, ada apa? Lah gak ada apa-apa. Coba di belakang, ada kambing. Ambil dah kambing dah. Subhanallah, bawa singkong dapat kambing. Dapat kambing. Pulang dia ketemu sama santri yang kedua. Cakep loh, kambing dari mana? Diceritain. Dia silaturahmi bawa singkong dapat kambing. Santri yang kedua mengatakan, bismillah nih, gua beli kambing yang paling bagus supaya dapat sapi. Betul nggak tuh? Supaya dapat sapi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa ini? Kambing yang bagus Pak Kiai, saya beli yang paling gede, yang super. Untuk Kiai ya ikhlaslah karena Allah kangen sama Pak Kiai. Masya Allah. Beberapa menit kemudian pamit. Betul ya? Mah, ini santri yang kedua pamit, ini ada apa dapur? Lah gak ada apa-apa, cuman singkong. Ambil dah singkong. Gitu tuh. Betul. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua niat karena sapi. Lihat di al-mubah yusbihut ta'ah. Orang-orang ikhlas itu amalan-amalan yang biasa saja, ya sekedar kumpul, nongkrong, itu berpahala Pak. Berpahala. Mengapa? Karena tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, niatannya. Dan yang terakhir, subhanallah, sakinatun nafsiyah. Orang yang ikhlas itu hatinya tenang. Hatinya tenang. Dia enggak gelisah. Betul? Enggak resah karena yang dituju karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan. Ya. Seorang salafus soleh, maaf, ada orang kaya belajar untuk ikhlas. Orang kaya raya, hartanya gepok-gepokan tuh. Maka dia pengen belajar ikhlas, jangan sampai ada orang ngelihat tentang sedekah dia. Maka dia berdiri di pintu gerbang kampung orang miskin, banyak pencuri dan sebagainya. Dia berdiri malam-malam, setiap yang lewat malam itu dihentikan, dikasih uang segepok. Besoknya tersebar informasi yang mendapatkannya adalah seorang perampok. Menyesalkan dia? Enggak. Ya Allah, kan saya mengatakan kepada engkau, kan ikhlas kepada engkau ya Allah. Siapapun yang dapat, saya udah ikhlas ya Allah. Besoknya dia berdiri malam-malam, ada orang yang lewat segepok tuh, Masya Allah dikasih.
Besoknya tersebar informasi pelacur kelas kakap yang mendapatkannya. Menyesalkan dia? Enggak. Begitu pula malam ketiga yang mendapatkan pembunuh. Yang mengatakan, ya Allah, tertuju kepada Engkau sedekah itu ya Allah. Semoga uang itu bisa membuat mereka insaf dan sadar. Lihat, buah daripada ikhlas adalah doa yang dikabulkan, amal yang dikabulkan. Maka pembunuh, perampok dan pelacur itu insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Tuh. Buah daripada ikhlas. Itu saja kiranya ya. Semoga bermanfaat, enggak panjang lebar ini. Padahal masih panjang ya. Silakan yang mau kopi saya taruh di sini ya supaya bisa dilihat dinikmati. Kalau baca ya belajarlah nyambung-nyambung huruf, betul ya? Semoga bisa. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Zainal sudah menyampaikan nasihat-nasihat